sembuh dan kembali hidup normal seperti sebelumnya. Ya Rabbal Alamin. Ini salah satu kalau saya melihatnya video tadi adalah bentuk pantauan Allah langsung di bukti nyata nih. Dan kalau kita lihat anak kecil bisa mengurus ibunya yang stroke. Kita aja yang besar, ya kita yang besar ini pasti mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi Allah kasih kesempatan, kebisaan buat anak itu untuk bisa merawat ibunya. Ini Masya Allah merinding saya sampai ngelihatnya. Ini benar-benar kalau bukan kuasa Allah, kuasa siapa lagi? Rezekinya dengan dikasih dari pamannya tiba-tiba dapat rezeki yang ditujukan untuk mereka ini Masya Allah nih. Tapi pertanyaan saya nih bagaimana caranya agar kita ini bisa tetap berikhtiar dan istiqomah di jalan terbaik dalam pantauan Allah Ta'ala seperti anak tadi nih. Mohon izin gambarannya Ustaz Syam, silakan Ustaz Syam. Izin, tabe. Iya silakan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamaha wa in qallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqamah meskipun itu amalan yang menurut manusia kecil, menurut ukuran kita adalah amalan yang sedikit, tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang sangat luar biasa. Contoh anak di dalam video tadi beliau menyuapi ibundanya, beliau memberikan kasih sayang, belajar sampai di dekat ibundanya. Semoga Allah merahmati anak tersebut, Allah merahmati setiap amalannya. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan dirahmati Allah dan amalan yang mana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana tips agar kita selalu istiqamah, selalu yakini bahwa kita tidak ada jaminan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak sih dalam diri kita yakin bahwasanya ini amalan saya pasti diterima sama Allah. Tidak ada keyakinan dalam diri manusia bahwa ini amalan saya yang diterima oleh Allah. Maka satu-satunya cara adalah istiqomah beramal. Kenapa Rasulullah mengatakan amal yang paling dicintai adalah amal yang istiqomah? Karena Anda tidak pernah tahu sholat Anda yang mana yang diterima Allah. Puasa Anda yang mana yang diterima Allah. Zakat Anda yang mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama meninggal dunia kemudian muridnya bermimpi melihat tempatnya gurunya ini tempat yang terindah terbaik. Dikatakan wahai guruku Masya Allah berkat daripada kitab-kitab yang kau karang. Berkat daripada ilmu-ilmu yang kau ajarkan engkau mendapatkan tempat yang sangat indah ini. Maka apa kata gurunya? Hei tahukah engkau bukan karena kitab yang kukarang aku bisa dapat tempat seperti ini. Lalu apa wahai guru? Berkata gurunya, tahukah engkau saya pernah menulis kitab. Lalu ketika saya menulis kitab ada seekor lalat yang hinggap di tinta pena saya. Lalu saya biarkan ia untuk meminum tinta tersebut sampai dia kenyang baru dia pergi. Ternyata itu yang membuat Allah rahmah kepada saya. Itu yang membuat Allah kasihan kepada saya. Itu yang membuat Allah sayang kepada saya. Bukan karena ilmu yang saya berikan, bukan karena banyaknya kitab yang saya karang. Maka tidak ada seorang pun yang tahu amalannya yang mana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak boleh pede dengan amal ibadah kita. Ya udahlah, gue hari ini udah menyumbang ini dan ini dan ini. Maka dia tidak istiqomah karena dia merasa bahwa sudah beramal hari ini sehingga dia merasa lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tips istiqomah yang pertama, kita tidak pernah tahu bahwasanya amal yang mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Qur'an sendiri yang mengajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Modal seorang muslim masuk surga, modal kita hidup di dunia adalah a pure heart atau hati yang suci, hati yang bersih. Hati yang bersih itu digambarkan dalam Al-Quran dengan sebutan takwa. Ada ketakwaan di dalam hati seorang yang beriman. Dan salah satu takwa yang paling tertinggi haqqa tuqati adalah Allah katakan jangan engkau dalam keadaan tidak muslim sehingga engkau wafat. Artinya apa? Jangan pernah engkau wafat kecuali engkau dalam keadaan muslim. Sedangkan kita tidak pernah tahu kapan kita wafat. Maka satu-satunya cara adalah kita bertakwa setiap hari 24 jam 24/7 gitu ya. 24 jam dalam sehari dan setiap waktu kita ada namanya istiqamah dalam ibadah. Kenapa? Karena kita menginginkan adalah husnul khotimah. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Maka satu-satunya cara standby untuk meninggal dunia adalah beramal dengan istiqamah. Siapa tahu saya lagi, karena
ada yang bertanya, gimana Ustadz ada orang tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Ya itu manusiawi, akan tetapi yang harus dia ingat, jangan sampai pas dicabut nyawanya, pas dia maksiat, bukan pas dia bertaubat. Boleh nggak kalau saya hari ini taubat besok maksiat lagi? Boleh saja, tapi engkau tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawamu. Celakanya adalah kemarin engkau bertaubat, hari ini engkau maksiat, ternyata Allah cabut nyawamu hari ini. Yang beruntung adalah hari ini dia maksiat, tapi dia berpikir untuk taubat, ternyata besok pas dia taubat adalah Allah mencabut nyawanya pada saat dia bertaubat. Maka kita kejar husnul khotimah dan kita kejar amal mana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah belajar sedikit demi sedikit menjadi hamba yang istiqamah. Masya Allah, jazakallah khair ya. Senang banget nih kita belajar sama-sama ya. Mudah-mudahan kita selalu melakukan segala sesuatunya kebaikan itu dengan istiqomah ya. Maksudnya secara terus menerus gitu, continue. Ini Masya Allah luar biasa. Oke, buat jamaah yang ada di rumah langsung aja sama-sama kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Untuk itu langsung saja mohon izin guru-guru kita Ustadz Syam dan juga Ustadz Ahmad Khan, silakan waktunya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya di dalam diri kita itu, setiap diri kita ini ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencatat setiap aktivitas perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, semua tidak luput daripada catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mereka mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak ada yang luput dari catatan mereka sedikit pun. Di dalam diri manusia, Allah berikan bagi mereka catatan tersebut nanti di hari kiamat. Dan tidak akan ada yang dizalimi sedikit pun dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan pernah melewatkan atau melalaikan catatan mereka sedikit pun dari hamba Allah Subhanahu wa taala dan tidak merugikan mereka sedikit pun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesungguhnya siapa saja orang yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah atau sebesar biji sawi tetap dia akan dapatkan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala balasan kebaikannya. Dan apa saja yang dilakukan oleh manusia daripada keburukan, kejahatan walaupun sebesar biji dzarrah ataupun sebesar biji sawi, maka itu pun akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Apa saja yang dilakukan oleh hambanya, baik tanpa dia sadari atau dia sadari, bahkan sesuatu yang baru dia niatkan saja, maka bisa jadi sesuatu itu dicatat keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, mereka diberikan khususiyah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kebaikan yang mereka niatkan, baru kebaikan saja dia niatkan sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila umat baginda Rasul Nabi Muhammad ketika dia berniat kebaikan lalu kemudian dia realisasikan, dia kerjakan niat kebaikan tersebut, maka setiap niat kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 lipat kali daripada kebaikannya. Tetapi sebaliknya, ketika umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dia berniat mengerjakan keburukan ataupun kemaksiatan ataupun kejahatan,
maka apabila baru niatkan saja maka tidak dicatat keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila niat yang buruk tadi dia kerjakan, dia lakukan, maka niscaya akan dibalas satu daripada keburukan yang dia niatkan tadi. Itulah khususnya keutamaan umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus banyak bersyukur kita dijadikan sebagai umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengawasi dan selalu memantau kita setiap saat, kapanpun, dimanapun kita berada. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan ketahuilah bahwasanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung dan mulia, kunci-kunci segala hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala mengetahui berbagai hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang tidak diketahui oleh manusia, dan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sehelai daripada dedaunan yang rontok gugur ke bumi. Ketika itu jatuh, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan ketika sebiji daripada biji-bijian jatuh ke buminya Allah Subhanahu wa taala di kegelapan malam, pada saat itu pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan di dalam kitab diterangkan bahwasanya ketika ada seekor semut yang kecil yang berwarna hitam, lalu kemudian berjalan di gelap malam di balik batu yang berwarna hitam legam, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui gerak-gerik langkah kaki semut tersebut. Bahkan apa saja yang kering dan yang basah yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun mengetahuinya, dan semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka kita harus selalu senantiasa tanamkan di dalam hati muraqabatullah, perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa beruntung dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair, makasih banyak buat guru-guru kita. Mungkin kita diingatkan tadi dari semuanya itu kesimpulannya adalah berbicara di seluruh alam semesta ini tidak ada yang tidak diketahui Allah. Semua bergerak karena Allah, Allah tahu, bahkan tadi daun yang jatuh, semut yang kecil, semua Allah tahu. Ini Masya Allah luar biasa. Nah buat jemaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas ada ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Penasaran kira-kira hari ini membahas tentang apa ya kira-kira ya. Nah nanti juga insya Allah nih ya, kita akan sama-sama berdoa bersama nih agar Indonesia ini segera melewati masa sulitnya karena dikarenakan wabah corona. Nanti akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Jadi buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.